Bersama dengan saya sudah ada seorang dokter, eh, teman baik saya, dan juga seringkali direcokin sama saya karena kalau ada apa-apa tentang medis saya selalu tanya sama beliau. Bersama-sama dengan kita sudah hadir Dr. Erik Prawira, dokter yang aktif bekerja di Rumah Sakit Siloam, Jakarta, dan beliau merupakan Kepala Divisi Pelayanan Medis yang ada di Rumah Sakit Siloam. Oke, apa kabar dokter? Gimana kabarnya? Hai, eh, Pastor Ivan ya. Apa kabar, Pastor? Ya, sehat, puji Tuhan. Harus selalu sehat ya. Gimana kabar, Pastor? Oke, jadi saya baik, thank you banget. Jadi kali ini kita tuh akan bicara mengenai konten tentang isoman, ya, isolasi mandiri. Karena kita tahu hari-hari ini rumah sakit hampir full capacity, dan kayaknya penanganan pun agak sulit. Dan banyak orang juga sebetulnya takut untuk ke rumah sakit karena angka yang begitu penuh, begitu ya. Nah, jadi mungkin ini adalah sedikit kita bisa kasih tips dari secara pandangan medis dari dokter tentang gimana sih cara kita isoman di rumah, sampai kapan sih kita harus mau tidak mau tetap harus ke rumah sakit gitu ya. Nah, bisa nggak sedikit dijelaskan bahwa ada berapa tahapan sih dok tentang orang yang mengalami gejala COVID? Mungkin sebelumnya saya coba jelaskan dalam artian gini, kalau kita menangani pasien ketika masuk, itu ada triase, dalam artian triase 1, 2, dan triase 3. Nah, triase 1 mungkin secara awam itu adalah pasien yang butuh bantuan, yang benar-benar butuh, gawat dan darurat. Kalau triase 2 adalah gawat tidak darurat. Triase 3 adalah tadi saya bilang tidak gawat, tidak darurat. Nah, jadi kalau mau berhubungan dengan isoman, jadi yang bisa isoman adalah pasien-pasien dengan kriteria tidak gawat dan tidak darurat, itu triase 3. Jadi bisa melakukan perawatan di rumah masing-masing. Mungkin seperti itu dulu ya. Kita bikin frame-nya seperti itu. Jadi ada triase. Jadi kalau datang ke rumah sakit itu memang ada 3 kategori. Dokter dan perawat akan melihat. Kalau memang butuh triase 1, gawat dan darurat, itu kemungkinan pasien akan membutuhkan ventilator atau membutuhkan oksigen yang tinggi. Nah, kalau misalkan gawat tapi tidak darurat atau triase 2, mungkin pasien itu tidak butuh ventilator, tapi hanya butuh oksigen high flow. Tapi harus dirawat, tidak bisa dibiarkan di rumah saja. Nah, tapi kalau triase 3, yaitu bisa dengan isolasi mandiri di rumah, itu bisa banget. Jadi yang beberapa pasien yang kita lakukan isolasi mandiri adalah yang triase 3, yang tidak gawat, tidak darurat. Mungkin seperti itu. Ya, tapi kan kondisinya memang nggak bisa dipungkiri, sekarang kan penuh nih, banyak kali betul. rumah sakit penuh. Jadi mau nggak mau nih kita harus fight dulu sendiri, menangani dulu sendiri, gimana caranya, pokoknya dengan daya upaya kalau bisa di rumah gitu ya. Nah, kira-kira apa saja obat yang harus kita sediakan minimal gitu ya, baik untuk gejala yang ringan ataupun yang menuju sedang gitu. Obat apa sih dok yang harus kita sediakan dan itu bebas dijual? Iya, sebenarnya untuk obat COVID ini, yang pasti kan sudah ada antiviral dan antibiotik yang harus diberikan. Tetapi sebaiknya memang harus konsultasi dengan dokter. Dan saya tahu juga, Pastor, kalau misalkan orang mau ke rumah sakit nggak bisa, penuh segala macam. Tetapi beberapa rumah sakit sekarang sudah menyediakan layanan telemedicine. Dalam artian, mereka bisa konsultasi dengan dokter paru atau dokter penyakit dalam, itu terkait obat-obatan apa yang harus dikonsumsi. Iya, kalau misalkan kembali lagi melakukan isoman, kalau memang gejalanya itu ringan, mungkin dengan simptomatik dan vitamin itu bisa sembuh. Tetapi sekali lagi tidak bisa menggeneralisir, apalagi sekarang adalah panic buying. Jadi memberikan obat-obatan yang antivirus, antibiotik, diberikan membeli untuk persiapan. Menurut saya itu tidak diperbolehkan ya, karena kita harus ada pertimbangan medis sendiri untuk obat-obatan yang akan digunakan. Jadi kita nggak bisa mengobati diri sendiri seperti itu. Jadi harus ada tahapan-tahapannya, bagaimana harus meminum antivirus, bagaimana harus minum antibiotik. Jadi jangan sampai kita membeli obat-obat yang harusnya kita tidak minum seperti itu. Jadi yang penting adalah kalau memangnya itu triase 3 atau itu obat simptomatik, istirahat, dan lain-lain, itu bisa sembuh seperti itu. Dan tetap yang kalau untuk pasien COVID ini, kita harus mempunyai saturasi oksigen, di mana saturasi oksigen itu normalnya 95-100%. Nah, jadi kalau di bawah itu, ya memang harus segera
lakukan cek ke rumah sakit sih, seperti itu. Oke, nah sekarang kan yang jadi masalah adalah kalau mereka bisa isolasi mandiri, gejalanya ringan, cukup mungkin dengan pengobatan seperti paracetamol, obat-obat yang tergolong ringan dan bisa siapapun mengkonsumsi begitu ya. Ya. Nah, tapi kalau mereka sudah masuk kepada fase menengah atau masuk fase sedang gitu ya, dengan kondisi yang mulai bergejala, mulai ada masalah di pernafasan. Nah, sekarang kan rame nih tentang bagaimana orang berlomba-lomba menyediakan oksigen. Karena memang kebutuhan oksigen ini melonjak dengan luar biasa. Nah, sebetulnya oksigen yang seperti apa sih yang harus kita sediakan untuk pasien yang punya gejala sedang? Oke. Oksigen yang diperlukan itu adalah oksigen konsentrat. Mungkin yang paling gampang adalah oksigen tabung. Ya, dan itu kebutuhannya berbeda-beda untuk oksigen tabung tersebut. Jadi bisa saja kita membutuhkan hanya yang minimal seperti 2 liter per menit. Contoh, misalkan kalau kita saturasinya 91 atau 92, range 90 sampai 95. Dengan nasal kanul atau yang seperti kita ditempel di hidung aja, itu bisa naik menjadi sekitar 98. Itu oke. Dan tapi bisa harus maintenance di rumah seperti itu. Tetapi kalau sudah di bawah 90, itu kemungkinan kita harus menggunakan namanya non-rebreathing mask. Jadi seperti sungkup itu, nah itu oksigennya high flow, bisa secara 15 liter per menit. Dan mungkin sudah Bapak Ibu juga pernah baca ya, prone position. Nah kayak gitu, yang tengkurap itu pun membantu menaikkan oksigen. Nah jadi cara-cara seperti itu boleh dicoba. Tapi kalau memang misalkan kondisinya stabil, dengan nasal kanul, seperti saya sampaikan, misalkan dengan 5 liter per menit, itu bisa mencapai 98, 97, harusnya oke di rumah. Tetapi kalau sudah memakai NRM, dan saturasi masih di bawah 90 atau 91, ya harus ke rumah sakit sih. Karena mungkin butuh penanganan lebih lanjut. Gitu. Apakah memang membutuhkan tadi adalah high flow oksigen, jadi ada lagi yang lebih tinggi lagi tekanannya atau bagaimana? Karena COVID ini kan menyerang paru-paru ya, jadi seperti ada sumbatan di paru-paru. Nah, kita bisa lihat mungkin juga terkenal lah, udah Bapak Ibu sudah tahu juga bahwa paru-paru itu di CT scan ada GGO ya. Jadi udah pada tahu, oh GGO-nya banyak. Nah kalau GGO-nya banyak dan menyumbat pernapasan, nah itu effort paru-paru untuk bernapas pun menjadi lebih sulit. Jadi makanya kenapa saturasinya nggak mau naik seperti itu. Dan itu butuh pengobatan lebih lanjut. Mungkin seperti itu. Nah sekarang kan juga banyak beredar tuh dijual oksigen elektrik tuh, dok. Ya. Sebetulnya bisa digunakan nggak sih untuk menangani kondisi seperti ini? Ya, itu namanya oksigen konsentrator. Jadi itu bisa menghasilkan oksigen, tetapi memang tidak bisa menghasilkan oksigen dengan aliran yang tinggi. Nah, jadi hanya ya mungkin ada yang lebih bisa tinggi, ada teman kayaknya lebih mahal ya, lebih besar. Tapi kalau setahu saya ada yang kecil itu ada yang dijual di beberapa market gitu kan, itu nggak terlalu tinggi. Ya seperti oksigen nasal tadi. Ya bedanya oksigen nasal pakai tabung 5 liter, nah ini bisa pakai konsentrator. Tapi ya sekali lagi itu nggak terlalu tinggi ya untuk bisa menghasilkan oksigennya. Jadi disarankan. Jadi membantu iya bisa, tapi kalau memang sudah kebutuhannya lebih tinggi, bagusnya memakai oksigen konsentrat langsung sih. Oke, jadi tetap balik lagi yang tabung dengan ukuran yang besar itu, tabung besar. Ya, betul. Oke. Itu apakah bisa istilahnya apa? High flow oksigen itu bisa? Dok. High flow hanya sampai 15 liter per menit. Nah, kalau misalkan dipakai 15 liter per menit nggak naik juga, masih 80 itu, nah itu harus pakai HFNC. Jadi memang ada lagi dengan alat lagi dibantu untuk menciptakan konsentrasi yang lebih tinggi oksigennya. Nah itu ada lagi, tapi itu biasa di rumah sakit memakainya. Dan itu membutuhkan asupan oksigen yang lebih besar. Jadi tabung yang besar tuh bakal cepat banget habisnya. Gitu, karena oksigen konsentratnya lebih tinggi lagi, dan itu bakal lebih cepat untuk habisnya. Nah, dosis gitu, pemakaian oksigen tuh gimana sih, dok? Maksudnya, kan dengar-dengar kalau misalkan terlalu banyak atau salah dosis bisa jadi iritasi dan lain sebagainya. Itu penggunaannya harus bagaimana, dok? Penggunaan oksigen. Oh, yang dimaksud iritasi itu kalau misalkan kita, jadi kan gini, kalau kita beli tabung oksigen, itu dapat regulator. Regulator itu ada namanya seperti angka 1-15 liter per menit. Nah, kalau kita pakai yang nasal kanul, yang saya bilang tempel di hidung aja,
itu maksimal hanya 5 liter per menit. Kalau misalkan lebih tinggi, itu kayak disemprot sama angin. Itu lama-lama kita ada iritasi di hidung, itu tidak boleh. Nah, lebih dari 5 atau 15 harus menggunakan namanya sungkup. Yang seperti ini, sungkup dimasukkan ke mulut sama hidung. Tutup itu ya. Nah, itu tutup itu bisa 15 liter per menit. Tetapi kalau oksigen nasal, kita berikan 15 liter per menit. Dalam waktu beberapa menit itu akan iritasi si hidung kita, kasihan kayak gitu, kayak disemprot sama angin yang keras, itu nggak enak banget. Jadi tidak disarankan. Nah, jadi untuk oksigen itu pasien COVID pasti membutuhkan oksigen karena tadi kapasitas paru-parunya nggak bisa nangkap oksigen lebih banyak. Nah, jadi kita baru kasih oksigen yang besar untuk supaya kadar oksigen dalam darahnya pun tetap tinggi, tetap baik, tetap normal. Apakah harus terus gitu 24 jam digunakan oksigennya atau dalam kondisi pas ngerasa sesek aja? Enggak, itu harus 24 jam dipakai. Oh. Selain itu, mungkin yang paling gampang kan kita bisa di rumah dengan saturasi oksigen. Jadi kalau misalkan kita coba cabut, biasanya saturasi oksigennya itu bisa misalkan saya pakai nasal kanul itu 98, 99, tapi ketika dicopot 91, yaitu tidak boleh copot sama sekali, harus pasang terus. Nah, tapi kalau di rumah sakit, biasanya ada yang lebih canggih, namanya dengan cek analisa gas darah, untuk mengetahui kadar oksigennya berapa, dan lain-lain. Jadi itu lebih terapeutik ya. Tapi kalau di rumah yang bisa isoman, mungkin dengan saturasi oksigen di tangan itu sudah cukup sih. Itu bisa melihat. Dan biasanya kalau kita cabut, itu bisa turun. Jadi harus 24 jam. Indikatornya kapan membaik ya itu, kalau dicabut tetap 98, ya itu bagus berarti. Tapi kalau misalkan turun, ya berarti belum bisa. Dan 24 jam harus dipakai terus-terusan. Oke. Iya. Berarti kalau sampai saturasi oksigennya sudah di bawah 95, itu berarti sudah harus jaga-jaga, siapkan oksigen. Ya, setuju. Betul sekali. Nah, kalau sampai sudah dipakai oksigennya pun ternyata saturasinya di bawah 90, itu indikasinya harus cari rumah sakit untuk dapat high flow oksigen. Betul. Ya, saya tahu sih kondisi rumah sakit memang sulit sekali untuk kondisi seperti sekarang. Cuman ya salah satu kondisi seperti itu memang harus ke rumah sakit karena satu kita membutuhkan high flow oksigen, dan kalau misalkan di rumah disediakan, yaitu bisa berapa kali ganti tabung setiap 8 jam sekali, itu cukup merepotkan kayak gitu. Nah, jadi memang kalau di bawah 90 itu harus ke rumah sakit sih. Saturasi seperti itu udah sangat-sangat tidak baik, dan memang harus datang ke rumah sakit, minimal mendapatkan oksigen dengan high flow dan ada aliran oksigen yang masuk seperti itu. Dibandingkan di rumah, yaitu cukup repot, dan sekarang juga oksigen sangat sulit sekali dapat ya. Jadi ya mau nggak mau harus ke rumah sakit seperti itu. Nah, Dok, ini kan sekarang kondisinya ya, kita ngomong kondisi bahwa agak sulit untuk bisa intens berkomunikasi, berkonsultasi dengan dokter atau perawat. Kalau punya kenalan mungkin bisa gampang cepat jawabnya gitu ya, kalau nggak sibuk itu pun. Tapi kalau dalam keadaan sibuk dan sebagainya, kira-kira sebetulnya obat-obatan apa ya bagi mereka yang sudah bergejala yang sebetulnya udah pastilah mereka harus konsumsi itu gitu? Iya, sebenarnya ada beberapa anjuran dari pemerintah, itu ada antibiotik dan obat antivirus, itu sudah ada protokolnya sih. Ya, cuma sekali lagi ya kita nggak bisa meminum obat sendiri tanpa anjuran dokter seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi ada beberapa karena sulit segala macam, udah membeli tanpa tahu efikasi dan lain-lain. Jadi sekali lagi kalau dari saya, memang ada protokolnya, ada obat-obatannya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita tetap berhubungan dengan tenaga kesehatan, minimal mengerti, karena kita nggak tahu ya dengan kondisi tubuh kita, apalagi kita punya komorbid dan lain-lain, itu jelas berbahaya seperti itu. Dan obat antivirus pun tidak satu, jenisnya banyak gitu kan, ada beberapa antivirus. Nah, mana yang cocok dan lain-lain, itu memang harus konsultasi dengan dokternya. Jadi nggak semua, ya kayak tadi saya bilang, panic buying ya. Jadi karena ini, saya mau stok nih obat, contoh Avigan, mau contoh Flavir, atau mau sekarang itu Ivermectin yang paling gini. Nah, saya mau stok semua deh gini-gini. Nah, sayang kalau kita tidak tahu menggunakannya, akhirnya efeknya tidak begitu bagus. Jadi sekali lagi
sekarang itu sudah banyak beredar hoax dalam artian oke, obat COVID itu ini segala macam, tapi sekali lagi saya minta masyarakat pada umumnya harus sering cross check dengan hoax seperti ini. Jadi tetap sekarang rumah sakit banyak membantu pelayanan dengan telemedicine. Jadi apalagi kalau di Jakarta ya, Jakarta sudah banyak beberapa menggunakan telemedicine, jadi bisa konsultasi secara telemedicine dan mendapatkan obat apa yang cocok buat Bapak Ibu yang menderita COVID. Seperti itu. Di mana bisa dapat informasi tentang pengobatan dengan cara online seperti itu, Dok? Apakah ada di website atau ada di mana? Mereka gimana kita harus dapetin itu gitu? Iya, sebenarnya secara umum kalau telemedicine itu tidak tidak mengenal ruang dan waktu, betul ya Pastor ya. Jadi contoh kalau misalkan paling gampang Jakarta, saya di Jakarta. Ya, Bapak Ibu bisa mengakses dengan cari di website atau punya aplikasi. Nah, itu bisa langsung mendaftar ke telemedicine seperti itu. Jadi setiap rumah sakit itu mempunyai pelayanan. Jadi bisa ya kalau rumah sakit di Jakarta tuh banyak yang besar-besar seperti ada Eka, ada Mayapada, ada Siloam, kemudian ada apa lagi ya, banyaklah yang besar-besar. Nah, itu hampir rata-rata mempunyai telemedicine. Jadi bisa akses ke website dan lain-lain. Jadi seperti itu bisa dilakukan karena nggak mengenal ruang dan waktu sekali lagi. Jadi mau di Bandung, mau di Papua, bahkan pasien saya tuh dari Papua itu ada akses telemedicine. Bagaimana Pak? Karena makin mudah sekarang kemudahan untuk bisa konsultasi secara telemedicine. Itu. Jadi sekali lagi mungkin cara paling gampang adalah melakukan telemedicine. Sekarang telemedicine pun nggak dokter paru aja, Pastor. Jadi dokter umum yang memang udah sering banget nanganin COVID itu melakukan telemedicine. Jadi sudah ada beberapa yang bisa melakukan telemedicine. Jadi harusnya lebih terjangkau ya, gitu. Jadi jangan sampai melakukan pengobatan sendiri, membeli obat ya. Saya tahu kemarin saya telepon banyak orang, dok saya butuh ivermectin nih buat siapa? Buat jaga-jaga atau kalau saya sakit. Nah itu jangan seperti itu, gitu. Jadi karena kan kondisi juga sekarang obat virus pun susah. Jadi kita memang fokuskan untuk orang-orang yang sakit dan penggunaannya harus sesuai dengan instruksi dokter. Nah oke, bicara tadi karena ada sedikit menyinggung tentang ivermectin. Itu sebenarnya gimana sih? Apa betul bisa mengobati atau sebetulnya gimana coba itu? Sebetulnya gimana sih dok gitu? Iya, sebenarnya kan kalau saya pelajari dan saya pantau tuh ivermectin kan masih dalam proses uji klinis ya, kalau kayak gitu ya. Jadi itu belum tentu bisa mengobatkan, tapi ada beberapa memang kita melakukan uji klinis di rumah sakit yang merawat pasien COVID untuk mengetahui efektivitasnya seperti itu. Jadi saya bilang secara ini masih dalam uji klinis untuk ivermectin ini. Jadi ya bukan berarti ada bilang buat pencegahan, buat segala macam. Ada ke arah sana, tapi butuh penelitian yang lebih kuat atau lebih dalam lagi tentang ivermectin. Jadi secara dokter kami juga bilang secara ini yaitu secara uji klinis dipakai boleh, tapi kita lihat bagaimana respon dari pasien dengan COVID. Oke, jadi tidak dilarang juga dalam dosis yang memang diperbolehkan selama dia berkonsultasi, tetapi juga tidak dapat dibuktikan dulu untuk saat ini karena masih dalam uji klinis begitu ya. Jadi betul. Supaya tidak orang terpengaruh dengan hoax yang beredar begitu ya. Nah, kalau susu beruang gimana itu dok? Betul nggak susu beruang? Aduh, susu beruang lebih baik beli susu yang lain deh. Iya, kan susu beruang kan kandungannya juga hampir sama dengan susu-susu yang lain ya. Jadi sebenarnya gini, ya mungkin yang menjadi hoax itu mungkin virusnya, mungkin pada dengar ya pusing ya, gambarnya naga, susunya beruang, ada COVID. Jadi virusnya bingung. Iya, jadi gini, yang paling gampang adalah kita bisa lihat komponen gizi dari susu beruang sendiri. Kalau kita bandingkan dengan susu-susu yang lain, seperti susu ya kemasan lain lah, susu kemasan lain, ya itu hampir sama. Jadi nggak ada susu yang komponennya bisa membunuh kuman virus, gitu. Jadi sebenarnya enggak kalau bilang itu. Jadi ya itu lumayan susu beruang jadi banyak yang beli, tapi kalau ini enggak. Jadi susu memang secara ini menaikkan imun dan lain-lain, cuman kan secara keseluruhan susu sama. Jadi enggak langsung efek dalam artian bisa kita patahkan lah susu beruang itu bukan menjadi COVID kayak gitu untuk membunuh COVID. Iya, mungkin ini ya karena kita kalau udah jelas ya kalau memang itu tadi pasien yang masuk rumah sakit harus ke rumah sakit, betul ya. Nah, tapi saya lebih ke Bapak Ibu yang melakukan isoman di rumah. Yang pertama adalah jangan panik. Ya, karena saya tahu
ketika kita mendapatkan COVID itu seperti kayak, waduh, ini hari terakhir saya dan lain-lain. COVID bisa sembuh dan banyak penderita COVID yang melakukan isoman di rumah. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus tenang terlebih dahulu. Ya, jadi kita ya tadi banyak mendengar lah mungkin pastor ya healing movement segala macam. Itu membantu banget loh. Ya, itu sangat membantu membaik ketenangan kita. Jadi sekali lagi tenang dulu, jangan panik, karena tahu ketika kita melakukan COVID, saya sendiri kalau misalnya kena COVID, kita pasti panik, aduh mungkin saya bisa kenapa. Yang perlu diperhatikan ketika isolasi mandiri adalah tenang, pertama. Kedua, miliki saturasi oksigen di rumah, seperti saya tadi bilang tadi, yang tempel tangan. Pantau saturasi oksigen minimal sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kemudian kalau punya alat tensi, itu jauh lebih baik untuk mengatur tensi kita. Kemudian cek suhu dan respirasi kita. Jadi normalnya kita kalau nafas tuh semenit itu sekitar 16-20 kali. Nah kalau itu sesak bisa 30 kali. Nah kalau sampai 16-20 kali itu masih oke. Saturasi 95-100 juga masih oke. Kemudian suhu di bawah 36,5 sampai 37,5 juga masih oke. Tekanan darah suhu 86. Kalau itu masih oke semua, tenang. Oke, lakukan tetap misalkan setelah konsultasi dengan dokter, jadi bisa memberikan obat virus atau obat antibiotik sesuai anjuran. Kemudian vitamin yang paling sering diresepkan adalah vitamin D dan vitamin C. Nah, jadi itu boleh diminum sebagai suplemen yang bisa kita minum untuk penderita COVID dalam isolasi mandiri. Nah, ketika kita tahu isolasi mandiri itu pertama, saya positif COVID dari PCR. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya, kapan saya harus selesai isolasi mandiri? Betul ya? Iya. Sebenarnya kan 10 hari kalau secara itu sudah bisa isolasi mandiri. Tetapi biasanya kami menganjurkan 14 hari itu melakukan PCR ulang. 2 minggu. Ya, 2 minggu biasanya negatif. Oke. Nah, tapi juga lagi benar lagi sekarang nih, lebih seru lagi. Udah 2 bulan nggak negatif kayak gitu ya. Jadi 2 bulan itu kok nggak negatif. Nah, sebenarnya kita balik lagi. Jadi jangan pusing dengan kadar CT. Jadi kadar CT value itu membuat masyarakat juga pusing. Aduh, CT saya segala macam. Jadi CT value itu adalah bagaimana kita menemukan fragmen virus ada di tubuh kita dalam nah, belum tentu fragmen virus itu hidup, betul kan? Belum tentu. Ya bisa aja gini, dia sudah sembuh, ada infeksinya. Tapi CT value tetap tinggi, jadi belum tentu itu adalah virus yang hidup. Misalkan contoh bisa aja udah hancur, hanya kepalanya aja atau ekornya saja, tetap masih bisa ketangkap. Biasanya clearing itu 3 bulan, benar-benar bersih. Biasanya seperti itu. Nah, perlu diperhatikan kalau 14 hari itu adalah kalau memang bebas isoman, 1, gejala sudah tidak sama sekali, hilang penciuman udah pulih, demam nggak ada, batuk nggak ada. Kedua adalah kita bisa cek, biasanya dulu kan mungkin baik dulu IgM, IgG untuk COVID, itu bisa IgM-nya negatif, IgG-nya positif, berarti udah aman. Yang ketiga, kalau mau cek lagi ada ronsen toraks atau CT scan, lihat paru-parunya, sudah bersih atau enggak. Nah, kalau itu sudah bersih semua, harusnya aman. Tapi percaya masih ada yang PCR-nya positif. Cuman kalau PCR positif, kemungkinan besar adalah tadi, fragmen virus yang kena. Jadi yang isoman sekali lagi tetap tenang aja, relax, tidak boleh terlalu panik, banyak berdoa, kemudian kita banyak kemudian juga cek rutin setiap harinya. Harusnya 2 minggu 10 hari sudah oke sih. Dan 14 hari kita PCR kembali ya untuk melihat. Tapi jangan sampai jadi panik, aduh ini kenapa ini. Jadi kalau kita gejala sudah oke, semua hal-hal tadi saya sebut sudah oke, harusnya sudah aman dan tidak menularkan kembali. Dan yang pasti ketika isolasi mandiri tidak boleh berhubungan dengan yang lain ya, makan bersama dan lain-lain. Jadi benar-benar lakukan isolasi mandiri. Mungkin itu dari saya untuk 14 harinya, Dok, 14 harinya tuh 14 hari setelah dia ngalamin yang namanya tidak bergejala, sudah merasa sehat, 14 hari dari situ atau 14 hari dari mulai bergejala? 14 hari, sebenarnya gini, kalau dari saya biar gampang 14 hari setelah PCR-nya positif. 14 hari setelah PCR-nya positif? Ya, dilihat lagi, follow up. Jadi karena bergejala itu kadang orang nggak tahu ya, maksudnya nggak sadar yang bergejala gitu. Jadi 14 hari setelah PCR-nya positif. Oke, itu berarti sudah harusnya aman ya, setelah 14 hari PCR-nya positif, virusnya tuh harusnya sudah mati gitu ya? Ya, dengan ketentuan yang tadi ya, yang saya sampaikan ya. Iya. Nah, sekarang kondisinya banyak juga yang tadi ya, kata dokter bahwa
PCR-nya masih positif. Sebetulnya sudah tidak menular karena cuma tinggal fragmennya saja. Nah, sedangkan tempat bekerja belum tentu mau terima kondisi itu. Mereka pengennya ada bukti tertulis surat bahwa PCR-nya sudah negatif. Ada cara nggak untuk bisa menangani itu? Gimana? Iya, itu pun kita hadapi di lingkungan kerja di Jakarta ya. Jadi sekali lagi tadi kita akan melakukan pemeriksaan dengan dokter paru. Satu, memastikan tidak ada simptom. Kemudian lihat serologi IgM IgG-nya. Kalau IgM itu kan akut, IgG kronis. Nah, pastikan IgM-nya negatif. Yang kedua adalah CT scan-nya. Jadi kelihatan bercak-bercaknya sudah menurun atau sudah sembuh, itu kelihatan. Nah, itu kemungkinan sembuh. Jadi kalau memang susah, karena bisa gini, itu hasil PCR negatif bisa sampai ada 3 bulan itu baru negatif. Iya, stres orangnya, aduh saya nggak negatif, padahal udah sembuh. Jadi itu bisa membantu secara klinis, penunjang-penunjang tadi yang saya sampaikan. Jadi langkah berikutnya waktu mereka PCR tetap positif padahal sudah 14 hari bahkan lebih, mereka harus datang ke mereka di CT scan berarti ya untuk periksa torak. Iya. Gitu ya. Yang kedua adalah mereka cek IgG IgM melalui darah. Iya. Melalui darah ya, serologi itu ya, melalui darah. Serologi, betul, ya. Dan dari dua hal itu nanti akan ditemukan kalau memang IgM-nya sudah negatif dan juga dari foto toraksnya sudah baik, tidak ada masalah, berarti harusnya dua itu bisa jadi bukti bahwa dia udah sembuh gitu. Ya. Atau tetap harus ada rekomendasi dari seseorang dokter? Biasanya minta rekomendasi. Jadi ke siapa? Rekomendasi dokter. Itu keluarnya dari dokter paru. Dokter paru. Dokter paru biasanya, betul. Jadi dokter paru. baik rekomendasi. setelah dilakukan nanoserologi, setelah dilakukan pemeriksaan IgG IgM melalui darah, lalu cek CT scan, baru berkonsultasi dengan dokter paru, begitu ya? Iya, sebaiknya gini. Jadi setelah 14 hari kita PCR dulu ya pastinya. Setelah PCR yang kita masih negatif ya udah berarti aman. Tapi kalau kita positif, sebaiknya konsultasi dokter paru dulu, karena mungkin dokter paru juga ada beberapa concern gitu. Jadi emang ada yang akan seperti yang tadi CT scan dan serologi, tapi ada juga CT scan saja dan lain-lain itu ada. Nah jadi sebaiknya biar kita juga setiap dokter punya judgement masing-masing gitu. Nah jadi kalau misalkan seperti itu sebaiknya kontak dokter paru dulu. Jadi kita nggak buang-buang uang juga ya. Jadi untuk ngapain? Dokter parunya minta yang lain lagi nantinya gitu kan. Nah tapi secara logiknya, secara stepnya ya kita harus tahu dulu 3 hal tadi sih. Wow. Ya. Thank you banget nih, bener-bener. Sama-sama, Pastor. Sangat membantu banget dan mungkin nanti ada sesi-sesi berikutnya karena banyak sebetulnya yang masih pengen ditanyain. Salah satunya mungkin nanti kita akan bahas tentang setelah mereka sembuh, mereka harus jaga dengan cara apa, ataupun mereka yang udah pernah kena COVID, mereka harus jaga dengan cara apa, ataupun yang belum pernah kena COVID, mereka harus jaga secara apa, gitu ya, Dok ya. Nanti kita akan bikin sesi berikutnya bicara tentang itu. Thank you banget, Dokter Erik. Thank you. Tuhan berkati. Jaga kesehatan. God bless banget. Thank you. Ya, thank you.